Timnas Indonesia jadi skuad paling muda di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia menjadi skuad dengan rata-rata usia termuda di antara para peserta Piala Asia 2023. Data ini didapatkan dari Transfer Market yang mengkurasi setiap pemain peserta ajang tersebut. Dari data yang disita Transfer Market, rata-rata usia skuad Timnas Indonesia adalah 23,8 tahun. Angka ini cukup jauh dibandingkan Tajikistan di urutan kedua dengan rata-rata usia 24,1 tahun. Dibandingkan peserta lain dari Asia Tenggara, Timnas Indonesia punya usia rata-rata skuad yang jauh lebih muda. Dengan Vietnam misalnya, yang mengirimkan rata-rata usia 24,9 tahun untuk skuad Piala Asia 2023. Sementara Malaysia dan Thailand jauh di atas. Rata-rata usia skuad Timnas Malaysia sekitar 27,1 tahun. Sedangkan Thailand lebih tua lagi, yaitu 28,3 tahun. Rata-rata usia skuad Timnas Indonesia pun sangat jauh dengan Suriah sebagai skuad dengan rata-rata usia tertua di Piala Asia 2023, yaitu 29,1 tahun. Begitu mudanya rata-rata skuad Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, tidak terlepas dari keputusan Sintayong yang memanggil pemain-pemain di muda. Dari 29 pemain yang dipanggil untuk mengikuti TC Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023, ada 4 pemain di bawah usia 20 tahun yang dipanggil Sintayong. Mereka adalah Arkan Fikri 18 tahun, Marcelino Ferdinand 19 tahun, Hoki Caraka 19 tahun, dan Ivor Jenner 19 tahun. Kendati masih belasan tahun, mereka sudah mencatatkan caps dengan timnas senior. Selain itu ada 2 pemain berusia 20 tahun, Justin Hubner dan Rafael Struijk yang dibawa. Kemudian ada 3 pemain berusia 21 tahun, Hernando Ari, Elkan Bagat, dan Ramadan Sananta. Tak hanya itu, ada 5 pemain U23 yang dibawa oleh Sintayong. Mereka adalah Egy Maulana Fikri 23 tahun, Muhammad Riyandi 23 tahun, Witan 22 tahun, Rizky Ridho 22 tahun, dan Pratama Ahran 22 tahun. Kendati punya rata-rata usia skuad termuda di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia punya rata-rata harga pasar yang cukup tinggi. Dengan taksiran market value skuad sebesar 157,74 miliar rupiah, Timnas Indonesia adalah tim termahal ke-14 dari 24 peserta. Rata-rata harga pasar itu bahkan lebih tinggi dari peserta asal Asia Tenggara lainnya. Thailand 137,75 miliar rupiah, Malaysia 117,76 miliar rupiah, dan Vietnam 91,69 miliar rupiah. Jepang serius tatap Piala Asia 2023, pantang anggap remeh Timnas Indonesia. Pelatih Tim Nasional Jepang Hajime Moriyasu pantang anggap remeh Timnas Indonesia yang akan menjadi salah satu lawannya di Piala Asia 2023. Moriyasu menatap serius ajang tersebut dengan mempersiapkan skuadnya sebaik mungkin. Untuk diketahui, Piala Asia 2023 akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Di ajang tersebut, Samurai Biru julukan Timnas Jepang tergabung dalam grup D bersama Indonesia, Irak, dan Vietnam. Boleh dikatakan, Samurai Biru sangat diunggulkan dalam grup tersebut. Selain itu, juga Timnas Jepang menjadi salah satu favorit juara, mengingat kualitas skuad yang dimiliki sangat apik dan mereka memegang rekor juara 4 kali Piala Asia. Tak sampai di situ, Timnas Jepang juga sedang dalam tren positifnya. Tim besutan Moriyasu itu mencatatkan 8 kemenangan di 8 pertandingan terakhirnya. Bahkan salah satunya Samurai Biru sukses menumbangkan Jerman dengan skor 4-1 pada 10 September 2023. Meski demikian, Moriyasu tetap tidak anggap remeh lawan yang akan mereka hadapi termasuk Indonesia. Pelatih berusia 55 tahun itu ingin skuadnya dalam kondisi siap tempur Piala Asia 2023. Kami ingin tampil sempurna sejak pertandingan pertama, tapi harus bersiap untuk berkembang di setiap pertandingan.
dan juga mampu menghadapi cedera dan hal lainnya, kata Moriyasu dilansir dari channel News Asia Sabtu, 9 Desember 2023. Tentu saja persiapan fisik dan taktis penting, tetapi kami ingin memastikan sebelum turnamen dimulai bahwa kami memiliki mentalitas untuk bermain tangguh dan menghadapi apapun yang menimpa kami, sambungnya. Menatap ajang tersebut, timnas Jepang akan menjalani uji coba melawan Thailand pada 1 Januari 2024. Melihat lawan yang dihadapinya itu, tampaknya Samurai Biru ingin mencari tahu bagaimana kekuatan yang dimiliki tim asal Asia Tenggara, mengingat mereka satu grup dengan timnas Indonesia dan Vietnam. Ini adalah kesempatan berharga untuk membangun menuju Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia lebih dari itu, tutur Moriyasu. Moriyasu telah memanggil sebanyak 23 pemain untuk melakoni laga kontra Thailand. Tapi di laga tersebut, Samurai Biru tidak diperkuat bintang-bintang yang berembuk di Liga Inggris, seperti Wataru Endo dan Kaoru Mitoma. Pemanasan jelang Piala Asia 2023, Timnas Indonesia agendakan uji coba 2 kali dengan Libya di Turki. Akhir Desember 2023 nanti, Timnas Indonesia dikabarkan bakal melakoni laga internasional melawan Timnas Libya. Hal ini dibocorkan oleh media massal asal Libya, Al-Wasat, bahwa Timnas Libya akan menghadapi Timnas Indonesia di Turki. Al-Wasat mengabarkan Timnas Libya menjalani pemusatan latihan di Turki pada akhir Desember nanti. Sebelumnya, wacana tanding dengan Libya diungkap oleh manajer Timnas Indonesia Sumarji. Sudah ada lawan uji coba, Libya 2 kali, ucap Sumarji. Al-Wasat memberitakan bila Libya juga menjalani TC untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain lawan Timnas Indonesia, Libya juga akan menjajal kekuatan Guinea. Pada akhir Desember, timnas senior Libya akan berangkat ke Turki, tulisnya, untuk menggelar 2 laga uji coba melawan Indonesia dan Guinea pada awal Januari 2024, tambahnya. Timnas Libya dilatih oleh pelatih anyar asal Serbia, Milutin Serjovic. Pelatih yang akrab disapa Coach Miko itu mengandalkan para pemain muda di timnas Libya. Sementara itu, beralih lagi ke Sumarji, Timnas Indonesia dijadwalkan menggelar TC per 20 Desember 2023. Hal ini sebagai persiapan menuju Piala Asia 2023 yang digelar Januari 2024. Jadi Piala Asia itu kita akan mulai pemusatan latihan tanggal 20 Desember langsung ke Turki, kata pria yang juga menjabat sebagai CEO Bayangkara FC tersebut. Jadi saya yakin, optimis bisa dapat hasil positif, tambahnya. Piala Asia 2023 dijadwalkan berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Menempati grup D Piala Asia 2023, Timnas Indonesia bertemu dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Timnas Indonesia membuka laga grup D melawan Irak Senin 15 Januari 2024. Kemudian pertarungan anak asuh Sintayong berlanjut saat berjumpa Vietnam Jumat 19 Januari 2024 dan Jepang Rabu 24 Januari 2024.